Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak Pak. Guru. Perkenalkan, nama Bapak Gusti Ngurah Ketut Satanugrah. Bapak sini ingin mengajarkan materi ekonomi, yaitu bentuk dan jenis-jenis usaha koperasi. Baik, yang pertama bentuk koperasi. Baik anak-anak, bentuk koperasi ini ada dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, baik anak-anak, ada yang tahu koperasi primer dan koperasi sekunder? Tidak tahu, Pak. Baik, karena tidak tahu saya akan jelaskan di sini. Koperasi primer itu adalah unit usaha bersama didirikan dengan syarat paling sedikit 20 orang untuk menjadi anggotanya. Jadi koperasi primer ini minimal itu 20 orang biar masuk menjadi koperasi primer. Bisa 20 orang, bisa 30 orang, 40 orang, ke atasnya bisa. Kalau 19 orang tidak bisa. Koperasi primer ini memiliki wilayah cakupan wilayah yang sangat kecil. Ya bisa dibilang koperasi ini sangat kecil dibandingkan sekunder. Kemudian koperasi sekunder ini adalah koperasi sekunder merupakan koperasi pusat yang beranggotakan koperasi primer. Dan koperasi sekunder ini bisa dibagi tiga berdasarkan wilayah kerjanya. Yang pertama koperasi pusat, koperasi gabungan, kemudian koperasi induk. Jadi koperasi pusat ini anggotanya itu minimal adalah 5 dari koperasi primer. Jadi kan tadi koperasi primer itu 20 orang minimalnya kan. Nah, karena dijadiin satu, jadinya koperasi pusat itu jadinya 100 orang. 100 orang anggota. Minimalnya ini. Dan koperasi gabungan itu beranggotakan minimal 3 koperasi pusat. Saya bilang lebih banyak daripada koperasi primer dan koperasi pusat. Kemudian koperasi induk. Koperasi induk ini beranggotakan dari gabungan dari antara koperasi pusat antara koperasi gabungan. Yang wilayah kerjanya itu mencakup ibu kota negara. Bisa dibilang sangat besar nih. Dan sampai sini ada yang ingin tanyakan anak-anak? Saya, Pak, mau Baik. tanya, Silakan. apa saja contoh koperasi induk yang ada di Indonesia? Koperasi induk yang ada di Indonesia itu ada banyak. Yang pertama yaitu koperasi induk pegawai PLN, koperasi induk unit desa, NKUD, induk koperasi simpan pinjam, koperasi induk karyawan kereta api dan lain-lain. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak Guru. Baik, apa? Apa saja tugas koperasi gabungan? Tugas koperasi gabungan itu yaitu untuk menyediakan informasi bagi upaya pembangunan usaha koperasi anggotanya. Baik, adapun jenis-jenis koperasi berdasarkan lapangan usahanya. Yang pertama, koperasi konsumen. Kemudian koperasi produsen. Terus koperasi jasa. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Dan yang terakhir, koperasi serba usaha. Koperasi konsumen ini yaitu koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang konsumsi yang dibutuhkan anggota dan masyarakat. Jadi koperasi konsumen ini menyediakan kebutuhan sehari-harinya bagi anggotanya. Contohnya dalam
Di Indonesia koperasi konsumen ini ada banyak ya. Pertama koperasi mahasiswa, koperasi sekolah, ada juga koperasi unit desa dan koperasi pegawai negeri. Yang kedua koperasi produsen. Koperasi produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan koperasi, baik oleh anggota maupun non anggota koperasi. Jadi koperasi produsen ini yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku untuk produk yang ingin dibuat anggota-anggotanya. Yang ketiga koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non anggota. Contoh koperasi jasa adalah koperasi jasa angkutan yang beranggotakan pemilik angkutan, diantaranya koperasi wahana, Kalpika, kawan wisata, koperasi angkutan Jakarta, koperasi angkutan Bekasi, dan lain-lain. Keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha sebagai bentuk pelayanan terhadap anggotanya. Koperasi simpan pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari menteri. Jadi sebelum memulai koperasinya harus meminta izin dulu dari menteri. Koperasi simpan pinjam ini ada contohnya yaitu Kospin Jasa. Baik, yang kelima adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang memiliki fokus kegiatan dan jasa layanan. Jadi koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam ada di serba usaha. Jadi serba usaha ini kayak multi talenta jadi namanya koperasinya. Ya begitulah kira-kira. Baik, terus sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Baik, silakan. Koperasi serba usaha yang ada di Lombok. Baik, koperasi serba usaha yang ada di Lombok itu salah satunya adalah koperasi serba usaha Karya Bakti. Alamatnya itu Jalan Pejangge nomor 51. Demikian materi kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita